Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pendidik yang saya hormati, apapun yang Anda lakukan sekarang, apakah sebagai pendamping sosial, sebagai seorang guru, sebagai dosen atau widyaswara, eh, saya ingin berbagi kebahagiaan saja. Karena berdasarkan apa yang saya alami dan saya rasakan selama ini, sungguh profesi kita sebagai seorang pendidik itu sangat-sangat luar biasa mulianya. Kenapa saya katakan begitu? Pertama, kita menyampaikan pesan moral sebetulnya kepada orang-orang yang belajar bersama kita. Bukan hanya sekedar transferring knowledge, tetapi di samping keilmuan juga kita mentransfer moral. Jadi alangkah indahnya ketika seorang guru, seorang widyaswara, dia juga mampu bertindak sebagai seorang widyaswara yang secara moral bisa dipertanggungjawabkan. Dan juga tentu saja berpikirnya adalah berpikir sebagai seorang akademisi yang bagus. Jadi antara keilmuan dan moral itu menjadi satu. Yang kedua, adalah wajar bagi kita menghendaki agar orang-orang yang pernah belajar bersama kita itu menjadi pinter. Pinter itu tidak ada jaminan dia bermoral. Sekali lagi, pinter tidak ada jaminan dia bermoral. Sebab tidak sedikit saya mendapatkan orang-orang yang pernah belajar dengan saya itu bahkan sampai ada yang menjadi sekelas profesor dan sebagainya gitu. Uh, Ternyata secara moral justru memprihatinkan. Bukan artinya saya kecewa dengan dia karena dia tidak mengenal saya lagi, bukan hanya itu, tapi tindakan-tindakannya, komen-komennya, pandangan-pandangannya kok bertentangan dengan gelar akademis yang dia miliki. Bagi saya itu merupakan salah satu bentuk keprihatinan. Dan saya tidak pernah bangga dengan hal-hal semacam itu. Jadi dari proses pembelajaran dan pengalaman sepanjang itu, saya merasa bahwa dalam proses pendidikan itu kita bukan hanya mencetak orang-orang yang secara akademis dia bagus, secara angka dia bagus, secara prestasi dia bagus, tetapi lebih utama adalah kita memberikan fondasi kemanusiaan. Fondasi bahwa dia itu adalah manusia mulia dan manusia itu harus mampu bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Sebab manusia merdeka adalah manusia semacam itu. Yang ketiga, bagi seorang pendidik, keprihatinan saya adalah kalau kita melakukan proses pembelajaran itu, lantas orientasi kita adalah berapa banyak honor yang kita dapat. Gitu. Sementara kita sudah mendapatkan income yang menurut saya begitu bagus. Menjadi guru ASN dalam hal ini, zaman saya dengan zaman Anda sekarang tentu saja berbeda. Saya pada waktu itu mungkin gaji saya hanya cukup untuk 25 liter beras. Kalau dirupiahkan sekarang, kalau beras itu harganya 10.000 per liter, jadi kurang lebih 250.000 gaji saya satu bulan itu. Tapi ada sesuatu yang melebihi nilai itu. Saya hanya berpikir bagaimana anak-anak bangsa ini mampu survive, mampu hidup, mampu mandiri, mampu bermartabat. Gitu. Dan saya dengan gaji yang demikian minim itu ternyata tidak dimiskinkan Tuhan. Sungguh, saya tidak dimiskinkan ke Tuhan. Saya hanya dapat gaji murah dari pemerintah dan itu saya syukuri.
Walaupun pada kenyataannya kalau berdasarkan matematika itu sangat jauh dari cukup. Namun dalam kondisi realnya, dalam kondisi empirisnya, saya tidak pernah kekurangan makan, tidak pernah kekurangan berpakaian, dan saya juga masih mampu memberi dan memberi, dan saya juga tidak peduli berapa gaji saya. Jadi teman-teman yang selanjutnya, eh, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang saya masih cenderung mengatakan belajar bersama kita, karena saya tidak tahu orang-orang yang kita hadapi itu apakah dia akan menjadi, maaf ya, pedagang, apa kuli bangunan, apa menjadi seorang jenderal, apa menjadi seorang bupati. Tapi saya melihat mereka tuh adalah orang-orang yang punya masa depan loh, gitu. Mereka adalah orang yang punya masa depan. Mereka adalah orang-orang yang harus mencapai sesuatu dengan mulia, gitu. Jadi momen ketika kita berhadapan dengan mereka, justru batin kita harus merasa bahwa ini saya sedang melakukan investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin bisa kita lihat mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang. Jadi kita melihatnya itu. Kalau kita, ukuran kita mengatakan, oh ya saya wajar, saya sebagai seorang sarjana dan di atas sarjana, bahkan mungkin saya lulusan S3 dan sebagainya. Wajar kalau jam mengajar saya harusnya sekian, sekian, sekian. Saya kira kalau pikiran Anda semacam itu, tidak salah, sungguh tidak salah. Dan itu pasti dikasih, pasti dikasih. Orientasi Anda jika mengajar hanya dalam rangka mencari honor, saya katakan pasti dikasih. Pasti Anda mendapatkan honor itu. Tetapi jangan tanya tentang kemaslahatan atas honor itu. Sebab yang saya tahu, kalau orang orientasinya kepada materi, jangankan orang lain, yang bersangkutannya pun yang mencarinya itu tidak pernah menikmati loh. Jujur, pengalaman mengajarkan itu. Saya merasa jijik ya ketika ada kumpul para tokoh-tokoh pendidikan gitu. Waktu itu gitu. Terus yang dibicarakan mobilnya. Gimana mobil udah ganti apa belum? Loh, saya bilang ini orang-orang ini kok pikirannya semacam itu gitu ya. Kok sesederhana itu gitu. Kok sesederhana. Alangkah indahnya kalau pikirannya itu dilonjakan, dinaikkan sedikit. Apa yang sudah kita capai dengan proses pendidikan kita dengan orang-orang yang pernah belajar dengan kita. Sudah sejauh mana capaian yang telah dicapai oleh orang-orang yang pernah kita didik. Apakah masih nyambung silaturahminya dan sebagainya. Teman-teman yang saya hormati, jadi apapun yang kita lakukan, saya merasa, jujur saja, saya merasa bahagia dalam posisi sebagai seorang pendidik. Dan ini terserah pilihan Anda. Jadi semua itu tercipta karena pikiran Anda. Kalau Anda, sekali lagi, kalau Anda sebagai pendamping PKH dan Anda berpikir bahwa oh ya saya hanya gitu, digaji 3 juta 1 bulan. Kata hanya itu akan menurunkan motivasi Anda ketika Anda berhadapan dengan KPM. Bayangkan dengan kenikmatan di luar 3 juta itu. Anda diberikan kesehatan, Anda diberikan silaturahmi dengan ratusan KPM yang mereka semua merasa bahagia dengan Anda. Itu beyond, jauh di atas nilai 3 juta itu. Termasuk saya sebagai seorang pendidik, saya sebagai ASN sekarang yang jauh gaji saya tuh jauh melebihi berlipat-lipat ketika saya pertama kali menjadi seorang ASN gitu, seorang PNS pada waktu itu. Dan saya syukuri gitu. Dan kalau ada kesempatan mengajar, saya syukuri dan bukan karena ada honornya di sana. Bukan. Saya jujur saja, saya katakan ini bukan karena wah, Yanto lo sok suci, enggak, bukan begitu. Sungguhan, saya mengatakan sesungguhnya. Ada momen saya dipertemukan dengan orang-orang tersebut. Ada momen, ada saatnya, ada waktunya saya dipertemukan dengan orang-orang yang lebih muda,
yang punya idealisme tinggi, dan ada momen saya mau investasi di situ. Yang mudah-mudahan saya bisa menularkan menularkan nilai-nilai idealisme yang saya punya dalam pikiran saya. Yang mudah-mudahan semuanya itu menjadi jalan kebaikan buat kita semuanya. Saudara-saudara, selamat mengabdi dan selamat bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.